Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan di era SBY, pernah mengatakan, hasil belajar adalah pengetahuan, hasil pendidikan adalah karakter. Tujuan mengajar tidak hanya agar anak didik lulus ujian sekolah, pendidikan bertujuan agar anak didik lulus ujian kehidupan. Ada juga ungkapan dari Franklin D. Roosevelt berkata, kita tidak selalu bisa membangun masa depan generasi muda, tapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depan. Ungkapan itu memberitahukan kepada kita bahwa esensi mengajar dan pendidikan bukan melulu soal hasil yang dicapai, namun proses pendidikan yang membentuk karakter peserta didik agar mereka memunculkan versi terbaiknya, siap mempersiapkan masa depannya, tangguh dan berakhlak. Adakah pendidikan karakter tercermin dalam novel yang menginspirasi pembacanya, di mana memberi impact positif, bagaimana berproses dan membentuk karakter adalah suatu hal yang bisa mendasari kesuksesan seseorang? Mungkin ada, tapi yang memberi kesan tidaklah banyak. Dan kemudian saya menemukan buku Guru Aini, sebuah buku yang tidak hanya bagus, kocak menghibur, cerdas memberikan teladan pendidikan karakter, tapi juga menyuarakan kegetiran pendidikan itu sendiri. Hai teman-teman, selamat datang di Bu Sri Kusuka, bahas dan sharing buku suka-suka kita bareng saya Rakian Iman. Kali ini akan membahas buku karya Andrea Hirata, Guru Aini. Guru Aini adalah buku terbitan Bentang Pustaka, ditulis oleh maestro kenamaan Belitung yang sudah menciptakan karya bestseller, Andrea Hirata. Buku-bukunya seperti Tetralogi Laskar Pelangi, Duologi Padang Bulan, dan Cinta di Dalam Gelas, 11 Patriot menjadi bestseller. Penulis dengan tangan dinginnya menciptakan banyak karakter favorit yang akhirnya menginspirasi pembacanya. Lalu, apa yang membuat buku Guru Aini ini menarik untuk dibaca dan menginspirasi? Guru Aini adalah novel bergenre pendidikan yang bercerita tentang seorang guru yang idealis, nyentrik, tegas, jenius, mengajar matematika. Cita-citanya menjadi guru terkabul kala dia menjadi lulusan terbaik dalam sekolah ikatan dinas keguruan yang mencetak guru matematika terbaik. Privilege sebagai lulusan terbaik didapatkannya dengan leluasa memilih penempatan dimanapun di seluruh Indonesia, di kota, di desa, dimanapun. Bahkan tawaran mengajar di sekolah ikatan dinas bisa dipilihnya. Namun Guru Desi tak memanfaatkan itu. Bahkan dia memilih resiko ditempatkan di Tanjung Hampar, Desa Ketumbi, Provinsi Sumatera Selatan, di sebuah desa yang terpencil, bahkan disangsikan masuk ke daerah wilayah hukum Indonesia. Dan benar saja, awal yang tidak mudah digambarkan oleh penulis saat Guru Desi menuju Tanjung Hampar. Perjalanan menemukan SMA 1 Ketumbi menjadi part yang menarik, bukan main perjuangannya. Di Kampung Ketumbi, Guru Desi mengikat janji dengan tanggung jawab profesinya untuk membentuk masyarakat Ketumbi menjadi generasi yang cinta matematika. Dia mengikat sepatu kets pemberian ayahnya sebagai pelecut semangatnya selama di rantau dan berikrar tak akan mengganti sepatunya bahkan sebelum dirinya menemukan murid jenius matematika. Sebuah idealisme mahasiswa yang baru lulus, sampai suatu hari dia bertemu dengan debut Awaludin, seorang siswa berperawakan dangdut namun mencengangkan karena cerdas bukan main soal matematika. Guru Desi bersemangat, namun sayangnya apa yang diharapkan Guru Desi harus berduka. Sedih bukan buatan lebih dari patah hati, karena debut memilih putus sekolah mengikuti kawan-kawannya yang berpemahaman sederhana untuk menikah atau bekerja, sebuah keputusan yang nantinya akan sesali seumur hidupnya. Memintarkan seorang murid cukup membuat batin seorang guru tertekan, namun murid yang sudah pintar dan mengabaikan kepintarannya akan memukul perasaan guru dengan kegetiran yang tidak dimengerti siapapun. Kutipan halaman 66. Patah hati, Guru Desi kembali memakai sepatu kets pemberian ayahnya. Tak peduli seberapa reot sudah sepatu itu. Dia kembali berharap ada siswa sekelas debut Awaludin sebagai pelopor kenaikan pendidikan di Ketumbi. Namun sayang, tahun berganti, tak ada siswa secemerlang debut Awaludin. Hingga suatu ketika muncullah Nuraini binti Syarifuddin, seorang gadis yang tahun lalu nunggak kelas dan memaksa masuk menjadi siswa di kelasnya. Tokoh sentral dalam cerita ini. Aini biasa dipanggil adalah gadis miskin yang bodoh matematika. Jangankan mengerjakan soal dasar matematika, mendengar matematika saja perutnya sakit bukan buatan. Anggota kelas strata terendah pendidikan di SMA 1 Ketumbi, julukan kerak neraka pendidikan pun disandangnya. Skandal terburuk pendidikan katanya. Bagi Aini, anugerah terbaik dalam hidupnya melebihi apapun di dunia ini adalah tidak masuk dalam kelas yang diajarkan oleh Guru Desi. Namun, takdir menariknya dalam pusara lain. Ayahnya sekarat, terbujur, tak berdaya di kasur, tak bisa beraktivitas. Dukun dan dokter manapun tak dapat menyembuhkannya. Dari sinilah pertemuan Aini dan Guru Desi bermula.
Guru Desi dipaksa merubah stigmanya, berstrategi. Sementara Aini yang karena kebodohannya dicap sebagai skandal terburuk pendidikan, berusaha untuk bisa matematika karena matematika adalah dasar dirinya mengobati ayahnya. Dia berkeyakinan harus menjadi dokter untuk bisa mengobati ayahnya. Sebuah usaha melubangi batu karang dengan tetesan air. Sebuah kombinasi skenario yang kemudian menjadi cerita ini menarik. Buku ini layak dibaca sebagai pengingat bahwa pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan tentang materi saja, namun esensinya adalah membentuk kepribadian siswa, juga mampu menjadi seorang teladan. Aini dan Guru Desi mengajarkan kita, terutama bagi saya yang juga seorang pendidik, bahwa banyak cara membentuk kecerdasan siswa. Namun yang terpenting adalah pembentukan karakter yang menghasilkan pribadi yang bermoral, tangguh, dan berakhlak mulia. Guru Aini adalah sebuah buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca semua kalangan. Andrea Hirata begitu indah menggoreskan kemirisan menjadi sebuah karya yang enak dan pesannya tersampaikan. Saya suka dengan semua karya Andrea selalu masukkan unsur budaya ke dalam karyanya, terutama budaya Melayu. Tersebutlah di dalamnya ada debut Awaludin bin Ahmad Mula bin Mulamudin atau Jumiyatun ejaan lama binti Jumiyadin, dan masih banyak lagi nama-nama Melayu yang kocak menggelitik. Pengkarakterannya juga sangat kuat. Di dalamnya ada Guru Desi, Nuraini, trio Al-Jabariyah yang kocak mengocok perut. Sudahlah, tidak kurang-kurang humor bertebaran di buku ini. Yang terakhir, bukan bermaksud hiperbola, tapi angkat topi untuk Pak Ci Andrea Hirata. Se-worth it itu buku ini dibeli, dibaca, dan direkomendasikan. Oke, segitu dulu review buku Guru Aini karya Pak Ci Andrea Hirata. Dan jangan lupa kunjungi sosial media saya, ada IG dan juga YouTube. Dan jangan lupa kalian bisa baca buku Guru Aini serta beragam koleksi keren lainnya di Perpustakaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti review buku ini. Saya Rakyat Iman, sampai jumpa.